Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhidan. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Salawat dan salam mugi-mugi tercurah pada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak dan Ibu sekalian, malam hari ini kita dimudahkan kembali untuk duduk thalabul ilmi, untuk mengangkat kebodohan yang kita miliki, untuk dikaruniai ilmu yang bermanfaat, dan mugi-mugi dari ilmu yang ada Allah senantiasa memberikan kita taufik dan hidayah untuk senantiasa mengamalkan ilmu, sebagaimana bacaan doa yang senantiasa kita baca ketika sholat 5 waktu, yaitu dalam surat Al-Fatihah, Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus pengertiannya ada 5 tafsiran menurut Imam Ibnu Katsir. Siratal mustaqim yaitu jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siratal mustaqim makna yang kedua adalah jalannya para sahabat Nabi. Kemudian siratal mustaqim yang ketiga maknanya adalah al-haq, kebenaran. Kemudian siratal mustaqim yang keempat maknanya adalah al-islam, yaitu Islam. Kemudian yang kelima, siratal mustaqim itu maknanya adalah Al-Qur'an. Kata Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya ketika menafsirkan ayat tersebut, beliau katakan kelima makna ini maknanya itu mutalazimah, yaitu maknanya itu saling terkait. Siapa yang ikuti jalan Nabi, lantas dia ikuti jalannya para sahabat, lantas dia itu disebut mengikuti kebenaran. Siapa yang ikuti kebenaran berarti dia ikuti Islam, dan siapa yang ikuti Islam berarti dia telah mengikuti Al-Qur'an. Jalan Nabi, jalan para sahabat, kebenaran, Islam lan Al-Qur'an. Ini kita minta terus ketika kita berdoa, ihdinas siratal mustaqim. Dan kalimat ihdina maknanya adalah meminta hidayah. Hidayah menurut para ulama ada 2, yaitu yang pertama hidayah irsyad, petunjuk atau pembimbingan. Yang kedua adalah hidayah taufik, yaitu hidayah taufik untuk beramal. Kalau hidayah irsyad, penjelasan, adanya ilmu. Jadi kita ngaji itu untuk dapat penjelasan ilmu. Itu lagi minta hidayah, biar dari ilmu ini saya bisa amalkan. Sedangkan hidayah kedua hidayah taufik. Hidayah taufik itu dari Allah. Allah yang membolak-balikan hati. Orang terdekat kita pun tidak bisa diberikan hidayah sampai Allah yang memberikan hidayah.
istrinya Nabi Nuh, istrinya Nabi Lut, itu berkhianat dalam masalah agama. Suaminya Nuh dan Lut tidak bisa memberikan hidayah kepada istrinya. Padahal Nabi, seorang Nabi, tidak punya kuasa apa-apa. Falam yughniya anhuma minallahi syai'a. Ya, dikatakan bahwasanya Nabi Nuh atau Nabi Lut tidak bisa punya kuasa apa-apa untuk menyelamatkan istrinya dari siksa. Istrinya Nabi Nuh itu namanya Wahilah, istrinya Nabi Lut itu namanya Wa'ilah. Mbah sedulur dari mana nggak tahu. Weh, namanya mirip. Apa kedurhakaannya istrinya Nabi Nuh? Kedurhakaannya itu adalah dia bilang suaminya sendiri yang Nabi itu, dia bilang suami saya itu majnun. Apa majnun? Gila, wong stres itu suami saya. Yang bilang siapa? Istrinya sendiri. Kalau jenengan jadi suami, perlakuan apa itu istri bilang kayak gitu? Oh, cerai. Istrinya Nabi Lut, kelakuannya apa? Masanya kaum Lut itu adalah terjadi hubungan suka sesama jenis. Apa bahasa kita? Apa? Homo. Ya kan? Lanang senang karo lanang. Wow, budinya bagus banget itu. Setiap kali ada tamu Nabi Lut itu yang datang, istrinya itu beritahu kepada orang-orang yang suka sama jenis tadi. Itu tamunya itu. Malam-malam dia berikan tanda dengan nyalanya api. Ini tanda bahwasanya ada tamu ini yang kalian bisa gauli dia. Kalau siang hari dia beri tanda dengan asap. Wah, ini ada tamu juga ini, kalian bisa datangi dia. Istri Nabi Lut. Istrinya yang kasih petunjuk coba. Maka dikatakan fakhonatahuma, dia telah berkhianat, mereka berdua telah berkhianat dalam masalah apa? Agama, bukan berkhianat selingkuh. Istri Nabi itu nggak boleh selingkuh, aturan itu. Nggak boleh meyakini sama sekali istri Nabi apapun itu selingkuh. Cuma ada yang istrinya itu tidak mau taat dalam agama. Artinya apa? Nabi Nuh tidak bisa beri hidayah, Nabi Lut tidak bisa beri hidayah pada siapa? Istrinya sendiri. Ya kan? Apalagi kita. Sebaliknya istrinya Fir'aun, siapa namanya? Bapak-bapak, pemain sinetron paling terkenal saat ini siapa? Hafal mboten? Iki karo wong soleha ora hafal ya. Siapa istrinya Fir'aun? Asia. Asia itu istrinya Fir'aun, dia pengikutnya Nabi Musa. Sedangkan Musa itu musuhan dengan Fir'aun. Apa yang terjadi ketika istrinya kok mau beriman pada Allah, mengikuti ajarannya Nabi Musa? Nabi Musa itu nabi yang diutus di tengah-tengah bangsa Israel alias Yahudi. Ngertos mboten Israel? Israel itu apa tuh Israel? Apa Pak? Apa Israel lagi apa? Ini wis tak sebut apa? Keturunan apa? Nabi sinten wingi? Nabi Yakub, bapak Yakub sinten? Niki kalau tes agama saiki ora lulus kabeh iki. Belas ora hafal. Bapak Yakub. Ishak. Ibune sinten? Pas pelajaran agama paling ngantuk gini kelas. Siapa? Sarah. Bapak Ishak sinten? Ibrahim. Ibrahim punya berapa istri? Dua. Jenengan punya berapa? Satu. Ora apa-apa.
Berapa istrinya tadi? 2. Siapa istri Ibrahim? Sarah kalih Hajar. Hajar anaknya sinten? Ismail. Jalurnya berbeda. Ishak nanti anaknya Yakub. Keturunannya nanti disebut Bani Israel. Kalau dari Nabi Ismail itu bukan lagi Bani Israel, sudah beda jalur. Nanti Ismail keturunannya sampai Kanjeng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan dari kalangan Bani Israel seperti Nabi Musa. Paham ya? Nabi Isa Bani Israel juga. Karena ibunya Nabi Isa siapa? Maryam. Bapaknya Maryam siapa? Imran. Bapaknya Imran. Bapak-bapak pokoknya. Abu Imran. Imran itu bapaknya sinten? Maryam. Imran punya 2 putri. Ada namanya Asya, ada namanya Maryam. Asya nikah dengan Nabi Zakaria. Anaknya sinten? Nabi Yahya. Ya toh? Nabi Zakaria anaknya siapa? Yahya. Nikah dengan siapa tadi? Asya, anak saking Imran. Makanya ada surat Ali Imran, keluarganya Imran. Ya Allah, iki maca surat ora paham-paham iki. Terus putri yang kedua siapa tadi? Maryam. Maryam nggak nikah. Ya kan? Dia pun itu ya tidak pernah bersentuhan dengan laki-laki. Walam yamsasni basyaru walam yaku bagiya. Allah katakan dalam surat Maryam. Maryam itu tidak pernah sentuh laki-laki. Coba nyentuh saja nggak pernah. Masya Allah. Mau percaya dia selingkuh? Nyentuh laki-laki saja nggak pernah. Itu perempuan kayak apa coba lihat. Sucinya bukan main kan. Namun orang-orang Yahudi nuduh, Maryam itu kamu punya anak itu kok tiba-tiba kamu hamil, kamu paling selingkuh dengan laki-laki siapa? Dia saja dia ngomong, walam yamsasni basyaru walam yaku bagiya. Saya saja tidak pernah laki-laki nyentuh saya. Coba lihat. Dan saya bukan seorang pelacur. Paham? Berarti wanita baik-baik nggak? Namun Allah tiupkan ruh pada rahimnya Maryam, akhirnya lahirlah Nabi Isa alaihi salam. Berarti Imran cucunya berapa? Siapa? Yahya. Kalian sinten? Nabi Isa. Berarti Nabi Yahya kalian Nabi Isa apa hubungannya? Sepupu. Iki lagi ngerti toh? Ya Allah. Masih keluarganya siapa? Imran. Imran ditarik keturunan ke atas. Itu keturunannya Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Daud anaknya Sulaiman. Turun ke bawah. Jadilah ada keturunannya situ Imran. Nabi Daud, Sulaiman tarik ke atas. Sampai Nabi Yakub. Nabi Yakub tarik ke atas. Ada Ishak, ada Ibrahim. Semuanya ternyata bapaknya itu Ibrahim. Maka Ibrahim disebut bapaknya para nabi. Sudah paham? Berarti kursus dulur wae kuwi. Pak. Para nabi cuma sedulur toh? Ya no saktrah ya kan? Ya Allah gur saktrah coba. Ujung-ujungnya sing banyak sama Mbah Buyut Ibrahim coba lihat. Cuma saktrah gitu, cuma kayak gitu itu. Ya ketemu Ibrahim lagi. Jadi semua keturunan Nabi Ibrahim. Sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Isa juga itu masih satu itu dengan Nabi itu masih ada hubungan dengan Nabi Ibrahim. Kalau jenengan hubungan dengan Nabi siapa? Adam. Hah? Nabi Adam. Ya wes pasti itu. Balik tadi kisah Nabi Nuh, Nabi Lut, tidak ada yang bisa beri hidayah kecuali taufik dari Allah.
Maka banyak minta taufik pada Allah. Ngaji bolak-balik itu belum tentu loh itu masuk-masuk terus dapat hidayah langsung loh. Ada yang ngaji bolak-balik yang kayak ngono terus. Di konsolat subuh berat. Padahal malam Sabtu ngaji. Nikon bangun subuh sesok apa alasannya? Waduh Pak Ustadz, wah berat. Waduh banget saya ini Pak. Padahal sudah ngaji. Iya tak? Berarti belum dapat hidayah taufik. Namun sudah dapat hidayah ilmu. Yaitu apa? Ngaji. Manfaat apa mboten? Manfaat daripada orang ngaji. Orang ngaji dosanya double. Kalau lakukan maksiat, yang pertama dosanya maksiat itu. Yang kedua, siapa suruh nggak ngaji? Iya tak? Kalau sudah ngaji, dosanya berkurang. Namun sayangnya jadi tahu. Iya tak? Wah, Ustadz wes ngomong kayak ya Allah, wes kena meneh. Akhirnya jadi tahu toh? Tahu salah. Tahu salah untuk apa coba? Salah terus apa mau perbaiki? Perbaiki. Nah, itu tujuan kita ngaji. Jadi ngaji itu bukan mau dunia, mau ini bukan. Ngaji itu untuk ilmu, memperbaiki diri. Kita cari hidayah tadi itu loh. Cari sebab. Saya sudah ada di majelis ilmu. Nah, ini sudah sebab saya cari. Tinggal saya tunggu taufik nanti. Ya Allah, mudahkanlah saya. Makanya kita selalu minta pada Allah, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Atau ada yang ketika sholat tahajudnya berdoa, Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil, anta fatiras samawati wal ard, alimal ghaibi wa syahada, anta tahkumu baina ibadika fima kanu fi yakhtalifun, ihdini lima ikhtalifa fi minal haqqi bi iznik, innaka tahdi man tasyau ila sirati mustaqim. Apa terlalu panjang? Hah? Udah hafal? Iya, harus ditulis itu diulang-ulang. Udah? Itu muqaddimah supaya menyemangati kita ngaji itu untuk nambah ilmu, dapat hidayah tadi itu. Hidayah nggak tunggu di rumah, nggak ngopi terus tarik rokok terus tunggu hidayah datang, ora mungkin. Atau nunggu dalam mimpi dapat ilmu laduni. Nah, itu ilmu-ilmu ngawur. Tiba-tiba langsung dia bisa zikirnya macam-macam. Apa zikirmu? La ilaha illallah 10.000 kali. Baca kapan? Maghrib tekan ngisa. Bacanya kayak apa? 10.000. La. Iya dah, sudah berubah, bukan la ilaha illallah lagi. Masih berubah. Terlalu memaksakan diri. Biasanya zikir itu paling maksimal 100 kok. Ya kan? Rata-rata itu istighfar 100, la ilallah wa la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir 100. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar 33 masing-masing. Totalnya juga yuk 100. Tambah la ilallah 1 kali 100. Jadi sekali lagi kita ngaji, perbaiki niat untuk kita itu memperbaiki diri jadi lebih baik. Karena hidayah ini nggak bisa dibeli, hidayah itu nggak beli di pasar, itu nggak bisa. Hidayah itu dicari. Ada yang dekat dengan Nabi saja nggak bisa dapat hidayah loh, coba tadi lihat. Iya kan? Dekat dengan Nabi itu kurang apa coba? Nabi Nuh, Nabi Lut itu keseharian itu sama suaminya terus. Mungkin ada yang bertanya, bukankah laki-laki baik untuk perempuan yang baik? Iya betul. Karena secara lahiriah Nabi Nuh sama Nabi Lut ketika nikah dengan istrinya tadi, dia nilai kan dari lahiriah. Oh ini bagus. Ternyata ketika sudah nikah berubah, bisa nggak? Bisa. Kok jadi kayak begini agamanya? Bisa berubah. Maka kita jaga, jangan sampai berubah kayak gitu. Caranya gimana? Perkuat lagi ngaji. Karena dekat dengan orang soleh pun itu belum dapat jaminan untuk dapat hidayah. Itu taufik semua dari Allah, itu Allah yang beri taufik dan hidayah itu.
Maka syukur itu kalau kita ngaji jadi berubah. Yang bapak-bapak sholatnya tertib, ibu-ibu alhamdulillah tertib, suami di rumah ditaati, terus di rumah ngangge jilbab. Hidayah apa mboten itu? Hidayah. Wah, hidayah luar biasa itu. Itu nggak bisa dibayar, nggak bisa diganti apa-apa, itu sudah luar biasa. Lebih daripada dunia seisinya itu. Nggak ada yang bisa digantikan hidayah semuanya tadi. Maka syukuri. Ya, dapat hidayah seperti itu. Yang lain tetap orangnya kayak gitu, ngaji ya ora, sholat juga ya bolong-bolong. Alhamdulillah kita diberi taufik bisa sadar. Ya, tinggal ngajak yang lain. Kalau sedulurnya ya belum ngaji, diajak. Kalau sedulurnya ya belum sholat, diajak. Atau orang satu rumah itu belum ibadah, diajak supaya jadi baik. Nah, sekarang kita lihat kumpulan amalan ringan terlebih dahulu. Nomor 36, keutamaan memberi susu. Ya, ini keutamaan memberi susu. Kemarin kita masih bahas sedekah, terakhir kita bahas nafkah suami pada istri pada anak-anak. Sekarang ada satu amalan lagi, keutamaan memberi susu. Bisa dibaca. Dari Hasan bin Atiyah, dari Abu Kabsyah As-Saluli, ia mendengar Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma. Ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Arba'una khoslatan, a'lahunna manishatul anzi, ma min amilin ya'malu bi khoslatin minha, roja'a thawabiha wa tasdiqa mau'udiha illal adkhalahullahu bihal jannah." Ada 40 kebiasaan yang baik. Yang paling tinggi memberi susu kambing atau unta. Siapa saja yang mengamalkan salah satu kebiasaan baik darinya untuk mengharap pahala dari Allah dan membenarkan janji akan kebaikan tadi, melainkan Allah akan memasukkannya ke dalam surga. Nah, terus ada perkataan masih lanjutan nih, Pak. Qala Hasan, fa'adadna maduna manihatil anzi mirradis salami wa tasmitil atisi wa imatatil ada an at-tariqi wa nahwihi famastata'na an nablugha khamsa asrota khoslatan. Hasan bin Atiyah yang meriwayatkan dari Abu Kabsyah As-Saluli yang meriwayatkan hadis di atas menyatakan, yang kami siapkan adalah lebih rendah dari pemberian susu, yaitu menjawab salam, mengucapkan yarhamukallah ketika mendengar ada yang mengucapkan alhamdulillah saat bersin, menyingkirkan gangguan dari jalanan dan semacamnya. Kami sendiri belum bisa mencapai 5 kebiasaan baik. Al-manihah adalah unta atau kambing yang kau berikan kepada selainmu untuk diperah susunya, kemudian hewan tadi dikembalikan kepadamu. Nah, lihat. Sekarang satu amalan ini dari hadis Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma. Anaknya namanya Abdullah, bapaknya namanya Amr bin Al-As. Abdullah anaknya dengan bapaknya Amr selisih umurnya cuma 10 tahun. Paham? Berarti bapaknya Amr nikah usia berapa? Berapa? 9 tahun. 9 tahun harus mikir nikah coba. Jenengan pas 9 tahun lagi ngapain? Pipi sewe urung lurus. Ini ya sudah nikah, coba lihat selisihnya itu. Ya. Cuma selisih 10 tahun, coba lihat. Ini kan mudah sekali. Ya kan? Mudah, bapak kalau anak loh itu. Jadi kalau sudah lahir, ya kayak teman aja nanti jadinya aja. Ya kan? Cuma 10 tahun. Kalau kita paling 20, ada 25, ada selisihnya 30, ya kan? Nah, dia katakan arba'una khoslatan, ada 40 kebiasaan yang baik. Jadi ini nanti dibiasakan 40 ini. Namun 40 ini tidak disebutkan semuanya. Cuma disebut oleh Nabi yang paling tinggi a'lahunna, yang paling tinggi dari 40 tadi, artinya yang paling bagus amalannya apa? Manihatul anzi, memberi susu kambing, atau pendapat lain katakan unta.
Kambing punya susu enggak? Susu kambing ya. Ada juga susu sapi kan? Ada unta juga punya susu. Nah, dikatakan lagi mamin amilin ya'malu bi khosratin minha raja'a thawabiha. Siapa saja mengamalkan salah satu kebiasaan baik darinya untuk mengharap pahala dari Allah. Jadi dari 40 tadi dia pilih salah satu kebiasaan baik tadi, dan dia membenarkan janji akan kebaikan tadi. Artinya membenarkan janji nantinya Allah akan balas, melainkan Allah akan memasukkannya ke dalam surga. Illa adakhalahullahu bihal jannah, melainkan Allah akan masukkannya dalam surga berkat amalan tadi. Kalimat masuk dalam surga ada dua makna. Pertama, masuk surga secara langsung, nggak mampir-mampir. Yang kedua, masuk surganya maksudnya adalah yang penting masuk surga. Ya, dia kalimatnya ya. Yang pertama tadi apa? Masuk surga secara langsung. Yang kedua, yang penting masuk surga. Berarti mampir nggak? Mampir. Yang penting ujung-ujungnya masuk surga. Pilih yang mana? Langsung apa mampir sih? Nggak mau lihat-lihat dulu? Langsung. Maka kalau disebutkan masuk surga tadi dua kemungkinan, yang tergantung amal. Ada yang punya amalan bagus, dia itu masuk surga, bisa masuk dalam golongan masuk surga tanpa hisab, tanpa siksa. Ya, dia masuk surga tanpa hisab, tanpa siksa. Langsung masuk. Ada yang perlu dihisab terlebih dahulu, namun tak masuk surga juga. Ada yang mampir dulu lantaran dosa yang ia perbuat, yaitu dosa besar. Kalau syirik nggak bisa, Pak. Syirik itu nggak mampir, masuk neraka nggak keluar-keluar. Beda. Syirik dengan dosa besar. Syirik itu kalau diperbuat masuk neraka, nggak mampir, terus di dalam neraka, kekal. Kalau dosa besar bisa mampir, tergantung kehendak Allah, masyiatullah. Tergantung kehendak Allah. Kalau Allah kehendaki dosanya bisa diampuni, dihapus itu tadi dosanya. Kalau Allah kehendaki, ya, ini dosanya ini sementara disiksa dulu dalam neraka, maka kehendak Allah itu nanti yang menang, maka dia akan disiksa dulu dalam neraka. Jadi ada orang yang punya dosa banyak pun itu bisa Allah maafkan. Contoh tentang hadis bitaqah. Hadis bitaqah itu adalah seorang yang catatan dosanya itu kalau dibentangkan itu sejauh mata memandang. Untuk catatan amalnya, untuk dosanya itu sejauh mata memandang. Berarti banyak nggak? Banyak sekali. Terus ditanyakan itu oleh Allah. Orang ini dipanggil. Kamu masih akuin dosa-dosamu ini? Iya. Ya. Kamu masih merasa ini dosa ini catatanmu benar ini? Iya. Kamu punya amalan lain nggak untuk menutupi ini? Enggak, saya nggak punya amalan lain. Dia merasa nggak punya amalan. Lantas Allah itu beritahu padanya, kamu punya sebuah kartu sakti, yaitu bitaqah, bertuliskan kalimat la ilaha illallah. Sekarang ini amalan dosa-dosamu semua ditimbang di satu daun timbangan, terus ini satu kartu tadi ditimbang di daun timbangan yang lain. Ternyata ketika itu lebih berat kalimat la ilaha illallah. Tadi catatan dosanya itu kalah. Akhirnya dia masuk surga, terhapus berarti. Dan setiap kita itu punya kartu catatan la ilaha illallah. Ada yang kartu catatannya itu ringan, ada yang kartu catatannya itu berat. Ada yang biasa-biasa saja. Tergantung masing-masing orang. Kalau masih senang klinik, nganggap sial, mitos, khurafat, ini sudah pernah tak sebut toh. Nah,
Contoh apa mitos kemarin ya? Ibu hamil itu nggak boleh suaminya itu bunuh nyamuk apa nyembelih hewan. Iya toh? Iya. Ada kan kayak gitu keyakinannya toh? Itu mitos. Itu akan menghalanginya itu masuk surga tanpa hisab tanpa siksa karena masih percaya dengan tahayul khurafat. Bahaya loh itu. Syirik itu. Ya. Sampai keyakinan ini dihapus. Pokoknya mitos-mitos irwat-irwat nggak ada. Alias dihapus. Cara hapusnya gimana? Tawakal pada Allah. Mau ada nyamuk ke istrinya lagi hamil, pukul-pukul aja. Orang rasa mikir-mikir, wah engko bojoku kepiye ya? Orang masalah. Nggak ada pengaruh apa-apa. Nanti istrinya hamil, dia mau menyembelih kurban, sembelih kurban aja. Nggak ada kaitannya itu. Emang dia jagal kok biasa nyembelih kok, nggak masalah. Nggak ada kaitannya sama sekali itu. Cuma mitos-mitos orang dulu saja masih percaya kayak begitu. Nggak boleh. Orang muslim harus keyakinannya itu tawakal penuh pada Allah. Ada suatu kejadian yang tidak nyambung, nggak perlu dipercayai. Biasanya tanda orang mau mati besok itu apa? Burung apa yang datang biasanya itu? Burung gagak datang. Wah, kisah soalnya mati ya itu paling gitu. Ada yang punya keyakinan gitu kan? Wah, tahayul khurafat nggak boleh. Itu nggak punya pengaruh apa-apa itu, Pak. Harus dihapus. Kalau ini masih punya bahaya. Ingat catatan amal tadi itu baru selamat tuh kalau kita selamat dari syirik. Syirik masih ada. Wah, sudah nanti celaka nanti di akhirat. Yang bisa menyelamatkan kalau syirik itu dihapus. Makanya bandingkan antara dosa syirik dengan dosa besar. Syirik itu membuat orang masuk neraka, kekal dalamnya. Kalau dosa besar Allah masih bisa maafkan itu. Ya, itu masih bisa dimaafkan. Maka ada kemungkinan tadi yang kita bahas, orang yang masuk surga tadi, dia punya cuma dosa besar, syirik nggak pernah. Dengan maha pengampunnya Allah maafkan dari dosa-dosanya. Akhirnya sudah dia nggak disiksa apa-apa, masuk dia dalam surga. Ya, akhirnya dia itu masuk dalam surga. Yang penting selamat dari syirik, itu kuncinya. Terus ada kalimat dari Hasan di bawah. Ada beberapa bentuk di sini kebiasaan-kebiasaan baik selain dari tadi memberi susu, yaitu jawab salam. Kalau ada yang ucapkan salam, assalamualaikum, kita jawab apa? Waalaikumsalam. Atau waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua di sini mengucapkan yarhamukallah, tashmitil atis. Ketika mendengar ada yang mengucapkan alhamdulillah. Saat kapan? Bersin. Teman sampingnya bersin. Hajim, alhamdulillah. Terus yang dengar baca apa? Yarhamukallah. Yang bersin lagi tadi baca apa? Yahdikumullah wa yuslihu balakum. Itu aturannya. Dia amalkan kebaikan lagi di sini. Juga ada menyingkirkan gangguan dari jalanan. Ada duri, ada batu, ada paku. Ini bisa dijalankan dengan pagi-pagi, bersih-bersih rumah, halaman, tempat orang lewat gitu. Biar tadi yang gangguan-gangguan itu dihilangkan. Itu baru kecil, menghilangkan gangguan. Lebih besar daripada itu apa? Menghilangkan bom dari jalanan. Kalau yang kecil saja kayak begini pahalanya ada, wah apalagi bom itu dihapus. Gimana menghapusnya? Oh, kan anak-anak muda sekarang itu kan ada pemikiran-pemikirannya kan radikal. Pokoknya ini kalau dengan pemerintah kita, pemerintah itu togut, tidak berhukum dengan hukum Allah, kafir pemerintah. Ya, maka pegawai negerinya kafir, polisinya kafir. Itu ISIS, ajaran ISIS. Paham? Ya, ISIS kayak gitu jalan berpikirnya. Akhirnya sudah,
Wah, saya ingin hancurkan ini, pembangkang togut semuanya ini. Maka anak-anak muda kemudian dipasangkanlah bom alias bom bunuh diri. Kemudian masuk ke tempat-tempat yang tadi orang-orang kafir kumpul, diledakkanlah bom di situ. Seperti dulu pada tahun berapa itu? 2001 itu bom Bali. Paham itu? Ya, sudah lahir belum? Apa dulu? Siapa pelakunya itu? Hah? Siapa itu pelakunya? Masih ingat toh? Apa faktor mendorong mereka lakukan itu? Wah, itu tadi pemahaman kayak tadi, Pak. Orang-orang kafir harus dibasmi kayak tadi. Maka dia halalkan bom bunuh diri. Apa dalilnya? Wah, kisah Ashabul Ukhdud. Di mana di situ ada seorang pemuda, dia ketika itu ingin menyelamatkan rakyatnya, ya, biar rakyatnya itu mau beriman, maka dia suruh raja, kamu ambil anak panah, kemudian tarik di busur sambil ucapkan Bismillah Rabbil Ghulam, dengan nama Allah Rabb pemuda ini, kemudian lepas. Pemuda ini suruh raja tadi, karena raja ini melakukan uji coba sampai 2 kali, pemuda ini gak mati-mati juga, dikarenakan pemuda ini beriman kepada Allah. Kemudian pemuda ini beri saran pada raja, kamu mau bunuh saya cuma dengan syarat dari saya. Syaratnya apa? Oh, tarik itu busur panah, situ ada panah yang nanti kamu baca apa? Bismillah Rabbil Ghulam, dengan nama Allah, atas nama Tuhan dari pemuda ini. Asalkan kamu kumpul semua rakyat semua yang ada di sini, kamu kumpulkan itu. Nanti saya akan mati. Ditarik langsung itu busur panah tadi, semua rakyat saksikan. Lepaslah itu sampai di pelipisnya, kemudian mati. Ketika itu semua rakyat langsung bilang, ya Allah, selama ini kita berada di jalan yang salah. Yang benar pemuda ini tadi bilang ini Robnya itu Allah. Berarti kita beriman dengan nama Allah saja. Tidak usah percaya sama raja tadi. Maka raja jadi bingung. Semua rakyatnya beriman kepada Allah. Saking marahnya dia suruh buat parit. Parit atau apa? Ukhdud. An-narizatil waqud, dibakarkanlah api di situ. Setiap yang masih mau beriman dilemparkan dalam api hidup-hidup. Maka semuanya dilempar, tak dilempar. Sampai pada seorang ibu dengan anaknya. Anaknya masih dalam omongan, belum bisa berbicara. Namun atas kehendak Allah, anak ini berbicara pada ibunya. Ibunya sudah ke dalam keadaan takut mau lempar dalam api. Ibunya ketika itu diberitahu sama anaknya, ya ummah, isbiri fa innaki alal haqqi. Wahai ibuku, nggak usah takut, sabar saja, karena kamu berada di atas kebenaran. Lantas keduanya lompat dalam api. Dari kisah ini dijadikanlah dalil oleh tadi orang-orang yang lakukan bom bunuh diri, bahwasanya inilah jadi dalil kalau bunuh diri boleh untuk kebenaran. Jawabannya apa? Ini kisah pemuda ini dipastikan kalau dia itu mati maka rakyat jadi beriman. Paham? Semuanya kan tadi jadi masuk Islam. Dan ini kisahnya Bani Israel. Sedangkan kalau bom bunuh diri saat ini, dia bom ke tempat ibadah, bom di tempat maksiat, bom di barbar, apa yang terjadi? Orang masuk Islam nggak? Hah? Atau marah pada Islam? Malah marah pada Islam. Maka dalil yang ngawur. Sehingga kalau ada yang boleh-bolehkan seperti ini, ngawur dalilnya. Tidak memahami dalil. Ya, jadi nggak boleh itu bunuh diri alasan apapun nggak boleh. Ya, mau alasan mau jihad juga nggak ada jihad itu pakai bunuh diri. Nggak ada itu bom syahid nggak ada. Kalau dibolehkan kayak gini, wah pemuda-pemuda mau bom bunuh diri saja. Nggak mau belajar, nggak mau tolabul ilmi dulu, nggak mau imannya dibina dulu, nggak mau. Akhirnya akan terjadi lagi kembali ke 2001 lagi seperti dulu. Rusaknya itu kalau pemahamannya itu nggak benar, nggak dilandasi akidah yang benar, nggak dilandasi pemahaman yang benar. Ya,
Makanya tadi saya singgung, kalau duri saja disuruh singkirkan, apalagi bom. Betul nggak? Ya. Duri saja yang kecil saja Nabi SAW itu singkirkan. Apa Islam itu ridho dengan bom-bom seperti itu? Jelas enggak. Duri saja nggak boleh, gangguan saja nggak boleh yang kecil, apalagi yang besar. Lalu dikatakan tadi, kami sendiri belum bisa mencapai 15 kebiasaan baik dalam sehari. Padahal tadi dia sudah lakukan. Jawab salam, jawab orang bersin, menyingkirkan gangguan. Al-maniyah itu adalah tadi unta atau kambing yang engkau berikan kepada selainmu untuk diperas. Jadi dia punya kambing, suruh orang lain untuk peras susunya, ambil itu susunya, kemudian kambingnya dia ambil lagi. Jadi dia memberi perasan tadi, perasan kambing, susu kambing tadi. Suruh ambil sendiri. Namun di sini memberi susu bisa secara umum. Maka memberi susu ini termasuk kebaikan. Ingat ya, memberi susu itu termasuk kebaikan. Susu itu ada macam-macam. Kalau di Arab itu istilahnya itu laban. Kalau kita di sini kan milk atau ada fresh milk, ada macam-macam gitu kan. Susu segar, ada yang baru diperas juga. Pokoknya namanya susu. Ya. Namanya susu. Nah, ini kalau dikasih hadiah untuk orang lain, bantu orang lain, dikasih minum untuk orang lain, dapat kebaikan tadi. Cuma sekadar memberi susu saja bisa jadi jalan masuk surga. Nah, itu satu amalan nomor 36. Demikian yang kita bahas, mudah-mudahan semuanya panjang umur, diberikan kesehatan, berikan istiqomah, dan Allah berikan rizki yang menimpa pada kita semuanya, dan mudah-mudahan kita diberikan husnul khotimah. Kita tutup kalian doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.